Assalamualaikum Pak Saiful. Waalaikumsalam Bu Tati. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Gimana Ibu, sehat Bu? Alhamdulillah. Tadi kena satu arah ya Bu ya. Iya. Luar biasa berarti perjuangan Ibu kesini. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktu Bu, meskipun satu arah muter jauh ya. Lumayan. Baik Bu. Alhamdulillah. Nggak terasa ya Pak Saiful, sudah 1 bulan kita ketemu lagi dalam Iya. kegiatan pendampingan kelima. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Saiful tetap semangat ya. Harus Bu, karena kita udah dipilih sebagai penggerak salah satunya di sekolah ini, ya kita harus semangat terus. Oke, sip. Baik. Ini Pak Saiful, tujuan saya kesini pada hari ini pendampingan kelima, yaitu pertama kita nanti akan ngobrol-ngobrol tentang refleksi ya, Iya. pencapaian Pak Saiful selama 1 bulan. Ya, Terus nanti dilanjutkan dengan perencanaan aksi nyata Iya. modul 3.1, ya, dilanjutkan dengan nanti refleksi tentang proses pembuatan peta sumber daya. ya, Selanjutnya nanti tentang pengambilan keputusan, ya, tentang rancangan program yang berdampak pada murid, Ya. dan perkembangan komunitas praktisi. ya, baik Bu. Nah, selanjutnya dengan perkembangan komunitas praktisi ini nanti ada dialog pasca observasi pembelajaran dan penutup. Baik, Mungkin baik, baik. kegiatan pada hari ini akan seperti itu Pak. Ya. Baik, baik. Mudah-mudahan kita ngobrol ya, refleksi tenang aja, nggak usah tegang-tegang Pak Saiful, supaya enak dalam menjawabnya ya baik, Pak baik, Saiful. baik, Bu. Oke, sudah siap Pak Saiful? Alhamdulillah siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Ini kita lanjutkan ya Pak Baik, Saiful. baik, silakan Bu. Nah, pada kesempatan pertama ini saya akan bertanya tentang pencapaian 1 bulan terakhir ini. Apa yang dilakukan, proses yang sudah berjalan dalam 1 bulan? Baik Bu, pencapaian saya setelah mempelajari modul ini luar biasa Bu, karena kita mencoba membuat satu program dalam pengelolaan program yang berdampak pada murid. Salah satunya yang saya buat sekarang melalui kotak itu Bu, kotak ide atau gagasan, di mana di situ kita dapatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Dan sampai hari tadi saya melakukan refleksi itu Bu. Karena kita sudah semester, kita pengen tahu suara dan gagasan murid terhadap pembelajaran yang telah saya berikan. Akhirnya saya lakukan sebelum Ibu datang tadi. Pencapaiannya sangat luar biasa Bu ketika saya terapkan pengelolaan program yang berdampak pada murid ini. Anak-anak senang, rata-rata menjawab senang. Tadi saya lupa tuh Bu bahwa ada hasilnya. Dari hasil kotak gagasan itu. Itulah program pencapaian yang paling saya senang, karena saya dapat melihat kemajuan pembelajaran anak sampai di mana melalui tulisannya. Jadi seperti itu Bu. Oke, terima kasih. Berarti dalam sebulan ini Pak Saiful telah melaksanakan ya Iya. salah satu program dari pendidikan guru penggerak, Iya, yaitu siap. tadi membuat kotak ide dan gagasan. Iya, kotak ide dan gagasan. Alhamdulillah, berarti dengan melaksanakan seperti itu Pak Saiful jadi mengetahui ya. Iya, saya Bagaimana? mengetahui perasaan anak, Betul. terus pilihannya mau kayak gimana pembelajarannya. Jadi saya dapat mengetahui, sehingga anak bukan saya lagi yang melakukan pembelajaran, tapi milik anak. Jadi mereka memiliki lingkungan yang mereka mau. Hai, subhanallah. Jadi seperti itu Bu. Jadi kita mengetahui kemauan anak di mana. Kemauan anak di mana? Ah. Jadi saya memposisikan diri kita dan murid itu sebagai mitra. Oke. Nah, mitra dalam pembelajaran, tugas saya menyediakan lingkungan pembelajaran. Itulah pencapaian yang luar biasa Bu, yang selama ini dalam tanda ini Kutip ya. ya, Selama saya ini tidak apa? tahu, hanya bersifat memfasilitasi pembelajaran, tetapi anak tidak punya pilihan, tidak punya suara, tidak ada ruang untuk bersuara kayak seperti itu, sehingga anak-anak tidak merasa memiliki ini pembelajaran buat siapa. Iya. Setelah saya mengikuti kegiatan modul ini, yaitulah pencapaian yang saya capai, sehingga anak-anak
Ya, salah satunya adalah ada tuh siswa saya sekarang luar biasa, dia senang refleksi. Karena saya lakukan refleksi, kenapa? Saya pengen tahu hasil pembelajaran yang dilakukan selama 3 bulan ini apa, berdasarkan suara dari siswanya, pilihannya maunya apa untuk 3 bulan ke depan, dan gagasannya apa, sehingga mereka lah pemilih pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi seperti itu, Bu. Wih, keren. Pak Saiful, alhamdulillah ya. Ya. Pak Saiful selama sebulan ini sudah mempraktekkan kegiatan tersebut dan hasilnya luar biasa. Luar ya? biasa, anak-anak senang. Bagus sekali. Nah, kita lanjutkan nih ya. Kalau saya garis bawahi, artinya apa? Pak Saiful telah mencoba mempraktekkan kegiatannya terhadap anak. Salah satunya dengan cara tadi membuat kotak ide gagasan. Akhirnya mereka penuh tanggung jawab, iya. Tidak merasa terbebani karena selama ini kan guru yang ngasih tugas. Iya. Kan? Sekarang mereka yang melakukan, mereka yang bekerja, kita hanya mitranya aja. Sip, bagus lah. Iya. Mudah-mudahan bisa ke teman ya Pak ya. Insya Allah. Apa yang hasilnya dipraktikkan dalam kelas kecil, nanti kita berbagi ya. Oke, Pak Saiful, kita lanjutkan ke kedua ya Pak Saiful ya. Siap, Bu. Tentang refleksi proses pembuatan kota sumber daya ya. Nah, sumber daya nih, bagaimana proses Pak Saiful dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Oke, dalam pengelolaan aset atau modal yang ada, yang pertama kan saya harus mendiseminasikan dulu pemahaman itu, Bu, ke rekan-rekan sejawat. Karena selama ini yang kita ketahui itu kan aset kan hanya bangunan. Betul. Nah, mindset itulah kita geser, kita ajak berpikir agar merubah mindsetnya itu, bahwa pengelolaan aset itu bukan sekedar bangunan atau benda mati saja. Jadi saya kasih tahu dulu 7 modalnya itu dulu, Bu. Setelah mereka dan teman-teman saya mengetahui atau siswa, dalam kegiatan yang dulu aksi nyata itu kan ada siswa, ada guru, ada kepala sekolah, bahkan yang kita tidak ketahui pun OB itu kan satu aset yang dilupakan. Padahal kehadiran mereka itu memberi satu dampak positif. Akhirnya saya identifikasi aset yang paling mendukung untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik itu saya temukan salah satunya. Sumber daya aset manusianya adalah dari tenaga kebersihan. Hadirnya mereka, kita hanya melihat mereka kan hanya tenaga kebersihan, tidak berkontribusi. Setelah kita tahu cara pengelolaan aset, ini saya identifikasi ada aset yang terlupakan yang memiliki kontribusi positif terhadap lingkungan belajar, Bu. Itu. Kemudian yang kedua, saya identifikasi aset-aset mana yang perlu dikembangkan sebagai kekuatan sekolah dalam mengembangkan potensi anak-anak kita, Bu. Ya, salah satu tadi yang kita kembangkan yang paling ya, Bu ya. Yang paling kita kembangkan satu aset manusianya. Aset fisik kan nggak terlalu, Bu. Dimanapun belajar kan bisa. Bahwa ruangan itu kan bukan satu-satunya tempat belajar. Di mana aja bisa. Yang paling kita bangun adalah asetnya yang agama dan budayanya. Karena di situ kan karakter. Nah, itu yang paling menarik, Bu, dari ketujuh aset itu yang saya coba kembangkan. Karena nggak mungkin semuanya bisa dilaksanakan secara bersamaan. Meskipun secara keseluruhan saya sudah melakukan pemetaan aset. Tetapi yang paling khususnya di SMP Negeri 20, aset sumber daya manusianya sama agama dan budayanya. Itu fokusnya ya. Fokusnya. Fokus untuk kali ini berarti sekolah Bapak SMP 21 itu aset yang diutamakan modal manusianya, SDM, manusianya dan agama dan budaya. Oke. Terus misalnya ya Pak, itu yang paling alasan Bapak untuk mengambil itu kenapa? Oke. Karena lingkungan kita di sini, Bu, beda dengan lingkungan yang SMP lain. Kita masih ingat dulu di modul 1.1 ya, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ya, bahwa pendidikan itu kan harus berasaskan pada kodrat alam dan kodrat zamannya.
berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, budayanya setempat, sehingga kita dalam memetakan aset itu kita dapat apa sih namanya mengkolaborasikan. Kita lihat lingkungannya, lingkungan seperti apa yang cocok untuk anak ini, sehingga dalam proses pembelajarannya dapat tercapai. Sisi satu, karakternya dapat, budayanya dapat, kearifan lokal kan Bu. Betul. Bagaimana cara kita mengangkat kearifan lokal? Ya kita melakukan pemetaannya. Seperti itu Bu. Melakukannya seperti apa Pak? Apakah Bapak bertanya langsung atau pakai survei online? Kita melakukan yang untuk mengetahui itu, satu, saya ada apa sih namanya kolaborasi dengan masyarakat ya, melalui komite sekolahnya. Kita identifikasi masyarakat sini apa sih yang paling menonjol kearifan lokalnya. Karena ini kan wilayah daerah transisi Bu. Dia mau naik ke budaya yang modern tapi kesiapannya belum ada. Dia turun tapi ketinggalan. Disitulah hadirnya pendidikan atau sekolah untuk membentuk karakter budayanya. Jadi saya lakukan itu survei melalui orang tua, komite, kadang siswa juga. Jadi seperti itu Bu. Aduh, subhanallah, keren. Mantap nih Pak Saiful sudah melakukan hal tersebut ya, mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Karena selama ini kan memang yang kita tahu itu hanya fokus aset itu berarti barang-barang yang ada di barang sekolah, yang gitu ya. benda mati. Benda mati kalau benar. Dengan adanya Pak Saiful di sekolah ini sudah mendapatkan ilmu dari CGP ya, dari instruktur, dari fasilitator gitu. Jadi akhirnya mengetahui bahwa ternyata ada 7 aset gitu. Banyak gitu ya. Iya. Ternyata subhanallah kalau memang kita sudah mengetahui, mempelajari, melaksanakan gitu ya, mengevaluasi, pada akhirnya ya Pak Saiful mudah-mudahan sekolah ini tambah maju. Amin. Nah, terus sekarang nih Pak, tadi kan Bapak sudah membuat program, Ya. sudah melaksanakan, pasti dong ada kendala dan tantangan. Betul Ada, ya? ada pasti ada. Nah, bagaimana cara Bapak melakukan atau menyikapi tantangan dan kendala itu Pak untuk mengatasinya? Baik, saya kan kadang orang kan selalu bilang masalah ya. Kalau saya enggak, jangan kalau kita jadikan masalah kan pikiran kita negatif. Tapi pesimis. Tetapi kalau saya lebih kepada setuju dengan yang Ibu sampaikan, tantangan. Tantangan itu kan akan menghadirkan motivasi ya. Tantangan seperti apa yang dihadapi? Yang paling mendasar itu adalah merubah mindset Bu. Dari zona nyaman orang ini, rekan sejawat saya, siswa atau orang tua Bu termasuk Bu. Jadi itu kan salah satu segitiga yang kita harus mampu masuk di dalamnya, zona nyaman itu ya. Orang kan terbiasa datang, itu urusan kamu, itu urusan kamu. Ketika hadirnya saya sebagai calon guru penggerak, ya kita buka wawasannya. Ini loh, aset misalnya kalau saya sedang mendesiminasikan aset, ini loh aset. Akhirnya mereka memahami. Tantangan pertama saya itu merubah mindsetnya. Karena ketika mindsetnya mereka udah terbangun positif, maka apapun program yang saya sampaikan, saya yakin dia akan bisa mengikuti. Seperti saat ini kan udah siswa, guru mengerti. Hanya apa sih bahasa ini cemong ya? Oh ini aset ya Pak ya? Ya berarti kan hadirnya saya sebagai calon guru penggerak memberi dampak terhadap teman-teman saya. Mereka tahu, oh aset ini Pak, bukannya manusia bukan aset. Jadi seperti itu Bu. Jadi kendala yang paling utama merubah mindset ya. Itu bagaimana cara Bapak untuk merubah mindset salah satunya ya pada temannya? Cara saya itu pertama kan satu pendekatan secara personal ya, melakukan desiminasi ya. Desiminasi apa? Kenapa harus dilakukan desiminasi? Agar terbuka wawasannya. Oh ini loh, ternyata ya mereka tidak salah juga Bu, karena pengetahuan dan wawasannya aja yang perlu dibangun. Ya kalau saya mengatakan oh Ibu salah, enggak juga. Mungkin cara yang terdahulu seperti ini kita asah lagi agar dia bangun, agar termotivasi lagi. Ya motivasi intrinsik kan dari mereka. Ekstrinsiknya adalah dari CGP saya. Ini loh, ayo kita bergerak. Akhirnya
mereka ketika saya desimasikan secara terbuka, mereka itu mulai terbuka. Itu cara yang paling efektif. Yang kedua, cara saya itu tidak secara umum, Bu. Saya manggil secara komunitas, Bu. Bertiga, berempat, itu lebih efektif, Bu, ketimbang saya ngomong secara terbuka. Ya, mungkin tidak ada yang serius. Kalau panggil 3, 4, itu berhasil, Bu. Dan kepala sekolah pun dia ini kaget, loh kok bisa pun? Karena di dinamika di saya kan dinamikanya biasa ya, inilah di dalam suatu organisasi kan pasti ada dinamika. Jadi akhirnya saya menemukan cara ritme yang dapat saya lakukan adalah melalui praktisi, komunitas praktisinya. Panggil komunitas yang ini, ayo kita diskusi. Panggil ini diskusi. Akhirnya sekarang udah alhamdulillah bisa berjalan. bisa berjalan. Subhanallah, mudah-mudahan terus ya Pak Saiful. Amin. Ya. Teman-teman pun tidak hanya karena hari ini gitu, tapi terus ya belajar mau bersama, dan terutama punya contoh langsung Pak Saiful sendiri gitu ya, bisa menggerakkan gitu loh Pak Saiful. Jadi alhamdulillah, Bu. Mudah-mudahan teman-teman tergerak karena memang pertama figur contoh ya. Betul. Gitu. Butuh keteladanan, Bu. Betul. Sosok itu dibutuhkan dalam rangka kalau kita mau menularkan satu program kebaikan. Pertama yang saya pelajari, sosok keteladanan orang yang mereka ikuti. Karena kalau nggak ada panutan, mereka pun akhirnya ya biasa-biasa aja lah gitu. Ya apa sih ya? Atau siapa dari loh, 100% kita kegiatan keluar dari situ aja 20% yang nyangkut, 80% nya hilang. Tetapi dengan melakukan pendekatan praktisi, dia akan jadi hanya akhirnya saya minta RTL-nya mana rencana tindak lanjutnya. Ketika rencana tindak lanjut dia mau nggak mau kan mereka buat, Bu. Nah berarti itulah satu keberhasilan saya. Alhamdulillah ya. Iya. Ya. Hebat, luar biasa Pak Ipul. Nah sekarang tadi sudah panjang lebar menerangkan ya tentang kegiatan Pak Ipul mengidentifikasi dan melaksanakan. Bagaimana perasaan Pak Ipul ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya? Perasaan saya sangat senang, bangga bisa menjadi calon guru penggerak, bahagia ketika bisa berbagi kebaikan, berbagi ilmu terhadap teman-teman yang semulanya tidak mengetahui menjadi mengetahui, semula tidak tahu menjadi tahu. Apa itu aset, salah satunya ya, salah satu yang terkecil tentang aset aja, Bu. Yang paling yang saya ini tuh tidak mengerti teman-teman itu aset, karena hanya satu dalam pikiran, aset bangunan, buku, udah selesai, kursi. Ya fisik aja ya. Fisik Pak. aja. Jadi itu yang saya ini kan. Baik, terima kasih Pak. Nah sekarang apa pertimbangan Pak Ipul dalam menentukan sumber daya sekolah? Pertimbangan pertama saya itu dalam menentukan kan saya ingin menggali ya kekuatan apa yang dapat kita unggulkan. Karena dari semua itu kan harus ada satu kekuatan yang bisa kita unggulkan. Misalnya yang saya angkat tadi kan aset manusianya, Bu. Siswa kita sekarang mulai belajar yang kurikulum yang diferensiasi sekarang kan udah luar biasa, Bu. Jadi saya mengangkatnya dari sumber daya manusianya. Yang kedua, kita bangun kemitraan dengan guru. Bagaimana caranya berkolaborasi yang baik dalam rangka menciptakan satu pembelajaran yang berpihak pada murid. Oh, bagus Pak Saiful, karena betul kalau SMP kan bidang studi. Bidang studi. Berarti kan semua guru pasti masuk ke Harus situ, masuk kan? ke Berarti situ. tidak boleh hanya sendiri saja ya. Tidak boleh. Mempraktekkan itu, tapi semuanya berkolaborasi. Jadi kita memberikan satu kolaborasi semua. Sehingga hasilnya nanti insya Allah ya cepat gitu ya. Alhamdulillah, Bu, hasilnya kan kita kan apalagi di sini kan pakai proyek kolaborasi, Bu. Ya, kalau proyek kolaborasi kan tidak hanya kolaborasi dengan guru, tapi orang tua ada di dalamnya. Ya gitu. Terima kasih nih Pak Ipul telah menjawab ya pertanyaan dari saya tentang identifikasi sumber daya sekolah ya. Iya. Terus apakah terdapat hal lain Pak yang dapat menjadikan sumber daya sekolah yang belum Pak Ipul temukan dalam proses yang sudah berlangsung ini? Ada nggak? Ada. Apa itu Pak?
Itu Bu, yang tadi saya yang pertama, kita jarang sekali menganggap komite itu sebagai aset kita atau lingkungan sekitar sebagai aset kita. Yang kedua adalah yang tadi saya utarakan adalah tenaga kebersihan. Saya identifikasi itu aset yang Luar biasa ya. luar biasa, tapi ditinggalkan. Saya coba bertanya melalui sama juga Bu, kayak siswa, melalui suaranya, melalui pilihannya, melalui apa sih namanya kepemilikannya, sehingga oh ini loh aset yang tidak kita ketahui. Oh ini loh orang tua yang bisa kita berdayakan dalam rangka mewujudkan program yang kita mau. Saya identifikasi, oh ini. Yang selama ini kan ya kita menganggap dia itu adalah tidak ada dan tiada. Yang kedua orang tua kan ngapain kita ini orang tua, nanti protes. Ketika kita berdayakan, apa sih kalau bahasa Ki Haji Damkara, memanusiakan manusia. Ketika kita berikan ruang untuk berpendapat, itu aset yang luar biasa untuk apa sih kemajuan sekolah. Betul. Iya. Mas Saiful sudah belum melakukan kegiatan tadi tentang sumber daya manusia ya sama orang tua murid. Pernah nggak mempraktekkan bahwa mungkin di antara orang tua murid ini yang punya punya ciri khas atau punya pekerjaan sesuatu yang bisa didatangkan ke sekolah itu untuk mengajar ke anak? Pernah. Waktu itu saya meminta fasilitasi orang tua. Kebetulan beliau itu ada di kementerian. Saya ini aja asetnya saya jadikan sebagai satu aset. Ya misalnya yang ibu lihat di depan untuk aset apa fisik ya. Dulu kan modelnya tidak bagus Bu. Apa sih bahasanya kotor, nggak bersih. Ya, kita melalui salah satu orang tua itu kita jadikan aset, udah berdayakan aset. Bagaimana caranya sekolah ini bisa menjadi bersih, menjadi rapi. Jadi kita berdayakan beliau. Yang kedua juga bisa juga sih Bu, yang dari apa sih aset politik juga kan saya memanfaatkan itu. Dari memberdayakan LSM itu kan orang takut Bu. Tapi saya memberdayakan ternyata mereka adalah aset di luar dari sekolah itu yang luar biasa mendukung program. Nah, saya gunakan itu sehingga sekolah di sini kan aman, nyaman, tentram. Jadi seperti itu Bu. Alhamdulillah ya. Ternyata Pak Saiful, alhamdulillah hampir mungkin 85% ya telah melaksanakan program tentang aset beberapa aset itu yang telah dilaksanakan. Tapi yang terfokus di sekolah ini Pak Iko bilang kan aset manusia dan agama dan budaya. Ya itu yang kita fokuskan. Karena bagaimanapun kita itu lemah di pembentukan karakter ya. Iya, karena sesuai dengan kearifan lokal yang ada di sini Bu. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik ya Pak Saiful ya. Mudah-mudahan ya Allah generasi penerus jadi generasi yang ngadani gitu ya. Iya, amin. Bertakwa, berkarakter. Ya, itu yang kita PR buat kita semua para pendidik ya Pak. Baik, kita lanjutkan ke selanjutnya ya Pak Topik. Terima kasih tadi sudah memaparkan dengan sangat luar biasa gitu ya tentang inklusi sumber daya yang ada di sekolah. Sekarang kita berbicara tentang proses pengambilan keputusan nih. Pak Iko sudah berapa tahun mengajar? Saya ngajar udah kalau dari awal ya. Dari awal itu udah 16 tahun. Jadi pengalaman Pak Iko kan banyak ya. Nah, bisa diceritakan nggak Pak Iko berdasarkan hasil pemetaan yang Pak Iko lakukan tadi ya, maksudnya Pak Iko lakukan tadi, bagaimana hal tersebut menjadi proses pengambilan keputusan yang dilakukan Bapak? Dari pengalaman itu proses pengambilan keputusan kan saya terkadang mengalami satu dilema. Dilema saya kan terutama yang berkaitan dengan dilema etika ya. Misal saya kan sebagai kesiswaan Bu, ketika kita mau melakukan rapor kenaikan kelas, sentralnya kan penentukan bukan walas. Walas kan memutuskan ini tidak naik, ini naik.
tetapi saya punya data. Disitulah saya berperan dalam pengambilan keputusan. Saya kasih contoh aja lah si A. A ini anaknya berprestasi di non akademik, Bu. Tetapi secara akademik dia nilainya tidak memenuhi kriteria untuk naik kelas. Nah, itu kan harus diambil keputusan. Keputusan walas, ini anak tidak naik. Tetapi kalau secara non akademik, dialah pembawa harum nama sekolah. Nah, disitulah dilema etika. Oleh sebab itu, kita di situ dalam pengelolaan pengambilan keputusan, maka saya harus memutuskan bahwa anak ini tidak boleh ditinggalkan. Karena setiap anak itu memiliki potensi masing-masing, Bu, sesuai bakat dan minatnya. Nah, disitulah keputusan yang saya ambil. Ini harus diambil karena ini keputusan akhirnya ada di kesiswaan, maka saya harus memutuskan bahwa anak ini tidak boleh ditinggalkan di kelasnya karena nilai akademik beberapa mata pelajaran tidak bisa. Lalu bagaimana cara menyelesaikan? Ya kita kasihlah tugas yang lain agar dia dapat terpenuhi nilai yang dibutuhkan. Jadi seperti itu, Bu. Sempat sekali Pak Ibu. Dilema etika karena sebagai guru ya. Dilema etika sebagai Banyak, guru. tidak hanya itu saja. Banyak. Itu hanya salah satu contoh kecil. Betul. Contohnya yang biasanya itu ini bisa naik kelas tapi dia pun sudah Punya potensi. Ibu. kadang guru yang lain Ibu. kognitif saja ya Pak. Hanya kognitif Bapak. yang dilihatkan. Padahal kan prosesnya kan harusnya berbasis proses. Betul. Proses dan akhirnya harus kita melibatkan apa ya Pak ya? Akhlak. Ya kita banyak lah ada Afektifnya, akhlak, gitu ya. afektifnya, sikapnya bagaimana. Oke, kita lanjutkan Pak ya. Apa yang menurut Bapak masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi? Tentang ini ya, tentang apa namanya? Pengambilan keputusan. Oke. Yang perlu dikembangkan dalam pengambilan keputusan itu pada diri saya ya. Saya orangnya cepat dalam pengambilan keputusan. Yang perlu dikembangkan kan ke apa sih? Saya tidak terlalu terlalu buru-buru itu. Saya harus mempelajari lagi, perlu pengembangan diri saya itu dari segi sosial emosionalnya. Karena keputusan yang kita ambil terburu-buru kan ada dua dampak ya. Dampak baiknya akan menghasilkan keputusan baik, buruknya kan karena terlalu terburu-buru tanpa analisa. Yang perlu dievaluasi dari pengelolaan pengambilan keputusan itu, ya saya harus melakukan sebelum mengambil keputusan kan analisa masalah dulu. Masalah ini baik ketika saya ambil ini baik terhadap saya, terhadap umum atau bagaimana. Jadi saya harus analisa dulu, itu yang perlu evaluasi pada diri saya. Oke. Bagus Pak Saiful, mohon maaf. Tadi Bapak mengatakan bahwa Bapak itu gercep ya. Iya, gercepan. Gercep gitu kan awalnya seperti itu. Tapi Iya. dengan dapat pengetahuan dari CGP, CGP, akhirnya kan harus melalui langkah-langkah ya. Langkah sosial emosionalnya harus Betul, diatur. ada kegiatan suku baja gitu ya. Iya, Kalau dulu kan kita nggak mikir ya, Enggak, langsung gerak gitu kan. Kalau Ya sekarang ide kan- ini, iya langsung gitu ya. karena kan mulai prakasa perubahan bagja kan kita bisa melakukan hal itu. Sudah diperhatikan ya. Sudah, Bu. Lalu apa hal yang menurut Pak Saiful mendukung keberhasilan dari keputusan ini? Hal yang paling mendukung dalam pengambilan keputusan itu kan yang pertama itu kan lingkungannya, Bu. Lingkungan komunitas praktisi yang saling berkolaborasi, saling mendukung, bahwa kita hadir di sini bukan siapa-siapa, tetapi kita hadir di sini untuk kita semua. Ya ujungnya adalah untuk murid-murid kita. Jadi bukan untuk saya, bukan ini. Bagaimana cara kita membangun kerja yang kolaborasi, itu kan yang kita inginkan. Untuk pada akhirnya adalah menciptakan satu yang kita pelajari kemarin itu kepemimpinan belajar ya pada murid. Iya, sebagai pemimpin pembelajar itu kan ya selain pemimpin pembelajar, bagaimana menciptakan yang dalam KHD itu kan menghamba pada murid. Ya itulah tujuan akhirnya kita. Ya, intinya yang saya mau ini
dilakukan pengembangan itu kolaborasi, Bu. Tanpa itu kita tidak bisa. Meskipun saya hebat sebagai CGP, mereka akan harus terlibat semua menjadi satu sistem di SMP Negeri Batu ini. Kepala sekolah gimana? Salah satu dukungan yang paling ingin Pak Sekolah adalah Pak Sekolah harus memberikan ruang yang luas kepada guru, kepada siswa untuk menggali potensi dirinya dalam rangka pengembangan, ya baik pengembangan sekolah ataupun pengembangan diri guru. Karena itu kan dua-duanya perlu dilakukan ya Bu ya. Pengembangan diri guru bagaimana agar di dalam melaksanakan kegiatan rutinitasnya kan guru kalau sering melakukan pengembangan diri kan dapat inovasi Bu, kreativitasnya dapat. Kalau dia menjadi guru biasa datang tanpa ada pengembangan diri standar. Makanya saya sering bilang ke guru-guru, jangan jadi guru biasa. Kalau guru biasa itu Anda datang habis jam pulang, tapi jadilah guru yang luar biasa, yang selalu mengembangkan potensi dirinya, karena setiap orang kan memiliki. Gimana cara mengembangkan? Ya lakukanlah, ada kegiatan workshop, bikin kegiatan workshop, praktisi kecilnya, diskusi. Jadi seperti itu. Iya, bagus sekali Pak. Jadi memang semua stakeholder ya. Iya, harus terlibat. Nah, tadi kan Bapak menceritakan tentang dilema etika murid. Iya. Nah, kira-kira ada nggak nih Pak pengalaman yang terjadi baik dalam waktu dekat ataupun sebelum ikut guru penggerak ya Pak ya, yang mencerminkan dilema etika dengan rekan? Ada. Contohnya apa? Contohnya itu ketika kita harus menerapkan satu tata tertib. Menurut saya itu aturan itu bukan untuk guru, bukan untuk siswa, tetapi berlaku untuk semua warga yang ada di SMP Negeri Bengkulu. Salah satunya yang saya lakukan karena saya ada 3 aspek yang saya kembangkan Bu, disiplin, jujur, dan tanggung jawab pada anak-anak ya. Kenapa kita nggak bisa lakukan? Akhirnya melalui rapat saya putuskan untuk jam 7:10 pagar gerbang sekolah kita kunci. Itu kan keputusan yang mengalami satu dilema Bu. Kalau saya tidak kunci, disiplin anak tidak akan ketemu. Kita tidak bisa memberikan satu teladan yang baik terhadap anak-anak. Itu dikunci, guru tidak masuk, berarti anak tidak belajar. Itu dilema. Tetapi kita harus ambil keputusan sebagai satu pembelajaran buat kita bahwa ini loh, disiplin bukan untuk siswa, tetapi berlaku untuk siapapun yang ada di sekolah ini. Itu dilema saya, contohnya. Tapi akhirnya beriring dengan waktu setelah mengikuti kegiatan guru penggerak ini Bu ya, saya dapat mengelola sosial emosi saya. Oh, yang kayak waktu itu istilah stop itu ya saya mempelajari. Oh ya, perlahan diberitahu. Kalau dulu kan tutup kuncinya. Pokoknya bapak ibu terlambat di luar. Tapi sekarang enggak. Kita menghukum orang itu tidak harus dengan kekerasan. Kalau terhadap siswa saya kan disiplin, saya selalu mengatakan disiplin tidak harus dengan kekerasan. Dengan keteladanan kita, dengan contoh-contoh yang baik, kita nunggukan di depan. Kita nunggu di depan itu kan kita kalau menghukum secara sosial rekan-rekan saya yang terlambat, kita berdiri aja berdua sama Pak Sekolah dan teman-teman ada beberapa di depan. Itu Bu yang dilema saya, mengunci pintu. Keputusan harus dikunci pintu. Itu berarti yang ada dilema itu pasti selalu ada ya. Selalu ada dalam setiap organisasi. Kita hidup ya. Nah, ya. Kalau nggak ada dilema berarti udah end. Berada. Sudah seperti Jadi itu ya seperti Bu. itu, Bu. Alhamdulillah. Nah sekarang menurut Pak Saiful ya, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan prinsip dan langkah-langkah yang diajari di CGP? Menurut saya, ya kalau sebelum ikut CGP, saya tidak paham. Setelah saya mengikuti CGP kan saya dapat menerapkan 4 paradigma berpikirnya dengan 3 prinsip dan 9 langkahnya, sehingga keputusan yang kita ambil itu atau yang saya ambil yang berkaitan yang saya maksud di atas tadi
dapat mengakomodir segala kebutuhan semua warga sekolah, baik siswa, guru, warga sekolah aja semuanya. Jadi sehingga di situ kan timbul satu kenyamanan, Bu. Ya ada karena ada kesepakatan, kita udah bangun kesepakatan loh, kesepakatan kita. Karena kita kan ada pagi berbagi, Bu. Setiap pagi itu kita buat satu kesepakatan untuk 1 minggu ke depan. Jadi mana kesepakatanmu? Kamu tulis aja sendiri. Ketika dia langgar, berarti secara sosial Anda udah melanggar. Ada rasa malu. Kita ingin bangun di situ. Bagaimana cara menaikkan budaya malu itu, Bu? Kita mau ngasih tahu Anda dihukumin, nggak dapat, Bu. Tapi bagaimana cara kita menanamkan budaya malu? Luar biasa, Pak. Hebat ya, Iya. Pak Saiful sudah bisa memaparkan dengan begitu jelas dan gamblang ya, Pak ya. Iya, Bu. Sekarang nih, Pak, apa hal yang menurut Pak Saiful yang maksudnya perlu dikembangkan nih atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan tersebut? Yang perlu saya evaluasi itu yang dikembangkan yang itu, Bu, apa sih namanya, yang kaitan dengan 4 paradigma itu, Bu. Yang 3 prinsip itu sama 7 ya. Saya masih belum terlalu memahami seutuhnya. Jadi mas kadang kan masih bersifat teoritis. Saya inginkan kembangkan itu bagaimana yang 4 paradigma dan 3 prinsip dan 7 langkah itu tidak hanya secara teoritis, tapi saya dapat implementasikan sampai ke hati saya, agar itu saya dapat menerapkan atau iya seremonial, jangan cuma seremonial baca tapi tanpa implementasi. Itu yang perlu saya kembangkan. Terima kasih Pak Irul, subhanallah luar biasa sekali, saya senang banget hari ini Pak Irul bisa mendengarkan pemaparan Pak Irul yang jelas ya Pak Irul ya. Kita lanjutkan lagi nih, masih siap nih? Siap. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali ke rencana program yang berdampak pada murid. Iya, baik. Kita lanjutkan ke itu ya. Apakah Pak Irul sudah membuat rancangan atau program yang berdampak pada murid? Sudah, Bu. Kan kita kemarin kan membuat rencana itu kan berdasarkan yang tahapan bagiannya ya. Prakasa perubahan kemarin kan yang saya coba rancang itu gerakan kebersihan lingkungan sekolah. Di dalam gerakan itu kan melalui tahapan baja kita dapat menentukan, Bu, program-program apa yang dapat berdampak pada murid, sehingga ketika itu sudah dilakukan rancangan program, ternyata lingkungan kebersihan itu sangat mendukung terciptanya lingkungan belajar yang menyenangkan, Bu. Nyaman. Selama ini kan kebersihan itu yang kita bangun kan belajar, ternyata hal yang sederhana itu lingkungannya dulu. Ketika lingkungannya nyaman, belajarnya akan mengikuti kenyamanan. Jadi bentuk program yang sudah Bapak rancang itu tentang kebersihan. Kebersihan lingkungan. Ada istilah nggak? Jadi ada istilah. Kalau waktu dulu tuh berdasi saya, Bu. Ya, berdasi. Oke, berdasi apa itu berdasi? Bersih, kolaborasi, damai, asri, dan indah ya. Itu saya ini ya. Yang ada di depan itu Bu, satu ada gambarnya. Berdasi. Jadi kenapa kita tulis berdasi ya? Motto itu kan biar ingat ini loh. Pokoknya kita harus punya motto khusus. Jadi akhirnya kita gambar lah di depan itu. Jadi ada dasi, orang pakai dasi tak ini ya, ada kepala orang ada dasi. Supaya pertama semua warga sekolah terutama yang mengingat gampang gitu, menghafal gampang. Dukungan apa yang Bapak perlukan untuk melakukan program? Dukungan yang saya perlukan yang pertama kan dari kepala sekolah dulu ya. Dari kepala sekolah itu kan memberikan ruang seluas-luasnya terhadap program yang saya ingin terapkan. Yang kedua, dukungan dari rekan-rekan sejawat. Tapi jangan lupa juga ada siswa kan di dalamnya. Dukungan siswa itu perlu. Karena kita kan tanpa mereka, kita nggak bisa melakukan apa-apa.
mereka adalah subjeknya dari sebuah program yang kita lakukan. Jadi kita libatkan semua. Yang ketiga ya masyarakat Bu, melalui pemberdayaan komite kita ajak diskusi, kita ajak kolaborasi. Bagaimana caranya untuk menciptakan yang program yang saya buat ini? Program berdasi tadi ya. Iya, berdasi ya. Apa yang menjadi tantangan buat Pak Saiful dalam melaksanakan rancangan tersebut? Tantangan yang paling besar karena kita kan merubah cara berpikir orang Bu. Dari duduk ke tingkat yang ini kita mulai ke levelnya. Itu tantangannya tadi saya bilang merubah mindsetnya. Yang kedua, saya menyadari keadaan sumber daya di sini apa sih namanya ya biasanya slow respon lah. Tetapi sekarang kan dengan adanya CGP satu orang saja dapat memberikan dampak yang luar biasa terhadap cara berpikir teman-teman saya. Yang kedua tantangannya pengaturan waktu Bu. Iya. Sulit. Satu sisi saya harus ngajar, satu sisi ada tugas tambahan. Tetapi di situ bukanlah satu masalah, itulah tantangannya. Kalau kita masih bisa melewati tantangan, berarti kan kita adalah manusia yang kuat. Amin. Iya. Keren. Iya. Memang apapun dimulai dari diri sendiri ya. Betul. Kita harus mulai dari diri sendiri ke orang terdekat kita, orang lain, masyarakat, bahkan pada komunitas yang lebih luas lagi. Amin. Mudah-mudahan bisa terwujud ya Pak ya. Amin amin Bu. Sekarang apa yang Bapak lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut Pak nih? Yang saya lakukan yang pertama saya harus melakukan memberikan satu pemahaman yang kuat terhadap teman-teman saya. Ya kalau istri saya kan agak keras ya mendoktrinnya, cara berpikirnya. Ini loh, kalau kita maju kita tidak bisa berdiam diri. Kalau kita mau maju nggak bisa sendiri. Ayo kita bangun kerja kolaborasi. Itu yang saya mencoba doktrin cara berpikirnya. Bahwa sekolah ini bukan milik seorang Saiful, bukan milik kepala sekolah, tetapi milik kita bersama. Itu yang saya bangun. Jadi membangun komitmen yang seperti Ibu tadi bilang, kesepakatan. Apa kesepakatanmu? Agar sekolah kita ini maju, agar siswa ini nyaman, sehingga mereka itu menganggap sekolah ini sebagai rumah keduanya. Gimana cara menciptakannya? Adalah pertama dari diri kita dulu. Jadi seperti itu. Alhamdulillah nih Pak Saiful ya, sebelum pertanyaan sudah bisa dijawab dengan sangat baik. Betul Pak Saiful, apapun kesepakatan, tenaga ekstra. Iya, kita Waktu punya modalnya sama 24 jam dalam sehari ya. keluaran waktu itu luar biasa Bu. Kalau kita nggak bisa manage waktu, ya agak pusing juga. Tetapi semua itu yang kita lakukan kan harus penuh dengan keikhlasan, tanggung jawab, kerelaan hati kita mau berbuat itu yang paling utama. Jadi manfaat sekali belajar CGT ya Pak ya. Jadi Oh luar biasa Bu. teknik-teknik ya, langkah-langkahnya harus begini. Kalau dulu kan Enggak. kita ini laksanakan Laksanakan udah besok lupa. lupa lagi ya, tapi alhamdulillah ya. Iya. Dan itu jadi bekal kita, modal utama kita ya. Iya betul. Selanjutnya dalam melangkah mengajak teman-teman kita bersama Amin amin. bergerak gitu ya. Iya. Mencapai tujuan yang kita harapkan. Oke, Mas Saiful, kita lanjutkan ke tentang perkembangan komunitas praktisi nih. Ya, siap. Pak Saiful kan sudah banyak sekali nih. Iya. Saya lihat kegiatan-kegiatan tentang praktisinya ya. Iya. Sekarang Pak, apakah Bapak sudah merintis gitu ya komunitas praktisi di lingkungan sekolah Bapak atau di sekitar sekolah terhadap proses belajar? Oh sudah Bu. Yang kita rintis komunitas praktisi kan ya sebelum mengikuti CGP kan memang saya ngatur duduknya karena nggak tahu ini apa namanya, jadi saya kelompokkan dulu permapelnya. Setelah saya mengikuti kegiatan CGP ini ya saya namakan komunitas praktisinya. Jadi permapel ada 4 orang. Nah silakan Anda diskusi permasalahan apa yang terdapat dari murid dan jadikan sebagai bahan diskusi dalam rangka pengembangan dirinya. Yang kedua, ya
naik lagi ke level yang lebih ini kan saya kan di gugus juga ya, ketuanya, komunitas praktisinya. Jadi saya naikkan lagi ke level sana. Ya kita diskusi di mana kaitan karena tujuan saya ingin menebarkan satu kebaikan dari hasil CGP ini, Bu. Jadi itu, Bu. Jadi filsafat atau yang kita selalu bukan tergerak, bergerak, Iya. menggerakkan itu ya, Betul. Pak. Seperti itu mudah-mudahan tercapai ya Pak. Iya, amin. Nah, sekarang apa saja perubahan yang menyenangkan yang Mas Saiful alami dengan rekan-rekannya setelah praktisi? Perubahan yang menyenangkan ya, Bu ya. Betul. Yang saya senangi itu pada komunitas praktisi itu teman-teman itu jadi akrab, Bu. Ya. Akrab yang tadinya kan secara individual ya memecahkan satu persoalan, misalnya ada belajar biasalah kita deh, wah ini siswa gini-gini. Sekarang sudah nggak ada lagi. Mereka duduk bareng-bareng, ini siswa aku begini, bagaimana dengan kelas kamu, misalnya antara komunitas praktisi IPA lah, dia nggak bisa, nanti dia akan datang ke komunitas praktisi IPS. Ini pelajaran aku seperti ini bagaimana? Jadi disitulah mereka mencari solusinya. Kalau dulu kan ini anak nggak bisa nih, udah Dicap aja ya. dicap aja. Sekarang kan nggak digali lagi berdasarkan minatnya, profil belajarnya maunya seperti apa. Jadi disitulah gunanya komunitas praktisi, mereka mendiskusikan tentang penanganan yang harus diberikan pada anak ini seperti apa. Mencari solusi ya. Mencari solusi. Betul. Nah, sekarang dukungan apa yang Bapak perlukan ya untuk komunitas praktisi? Ya, dukungan yang paling pertama ya memang harus dari top manajernya ya, kepala sekolah ya. Bagaimanapun beliau adalah pemegang kendali dalam organisasi SMP 20. Yang kedua ya dari rekan-rekan sejawat, bagaimana cara kita membangun komitmen diri mereka agar menjalankan komunitas praktisi ini bukan lagi sebagai sekedar label, tetapi sebagai habit mereka dalam penyelesaian masalah karena masalah kan jangan salah juga, masalah kan bukan melulu pada murid, Bu. Pada gurunya pun ada masalah, baik dalam desain pembelajaran ataupun dalam pendekatan pembelajaran. Disitulah mereka berkumpul untuk saling kalau bahasa saya saling curhat. Praktisi itu kan tempat curhatnya guru, kita bangun di sini, Bu. Sehingga mereka menemukan solusi. Oh jadi kayak gitu aja, Bu. Dievaluasi nggak Pak? Oh iya, kita lakukan rencana evaluasi sebuah progresnya sampai mana. Anda melakukan misalnya di kelas 85 nih, ada satu anak tuh, Bu. Anak nggak mau belajar yang lain. Nah ini kita lakukan atas pemetaan itu, diagnosis ya. Diagnosis ternyata dia hobinya puisi. Ya sudah, kita arahkan aja dia ke puisi aja. Pelajaran yang lain sebagai pendukung aja, karena dia hobinya bagus Bu nulis puisinya. Jadi dari hal itu ya evaluasinya ada macam rencana tindak lanjut melalui pagi berbagi, Bu. Kita tanya apa kesulitan Bapak Ibu selama 1 minggu ini, rencana tindak lanjut ke depan apa. Nah itu sebagai bentuk evaluasinya, Bu, dalam pagi berbagi. Keren nih, keren. Benar-benar saya senang banget nih Pak Saiful. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini Pak Saiful berbagi ya, Iya. tergerak gitu kan, Iya. pertama dan hati dulu tergerak ya, akhirnya mereka dapat bergerak dan akhirnya mengajak orang-orang sekitar untuk bergerak juga. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Amin. Tadi betul, kalau udah habit gitu ya, Iya. karakter gitu kan, Iya. itu kadang-kadang yang susah ya. Iya. Tidak boleh selesai. Iya, jangan. Insya Allah, karena Pokoknya sudah dibekali bagaimana langkah-langkah Pak Saiful untuk memecahkan suatu masalah. Seperti itu, alhamdulillah. Pak, tentang perkembangan komunitas praktisi sudah dicukupkan sekian. Sekarang kita berbicara tentang suatu pembelajaran yang kita lakukan ya, Iya. kita dapatkan ya. Iya. Sudah Waktu dipraktekkan aksi kalau- sudah. Waktu aksi nyata. Apa yang dilakukan Bapak setelah sebelum dan setelah pembelajaran? Kemarin kan sebelum kita melakukan pembelajaran
kita dulu apa observasinya ya. Saya melakukan coaching terhadap gurunya, biar gurunya menceritakan apa yang kegiatan apa atau langkah apa yang akan dilakukan pada kegiatan intinya di kelas. Itu yang dilakukan. Kemudian pada saat kegiatan di kelasnya, saya melakukan apa sih namanya, melihat hasil yang dilakukan oleh guru selama berada di kelas itu. Ya, saya catat, saya analisa nanti untuk dijadikan pembahasan pada pasca observasi. Ya, karena apapun itu, alhamdulillah sekarang, kalau dulu kan guru takut, Bu. Kalau dulu kan supervisi ya, kalau istilah supervisi guru udah takut. Tapi kan sekarang kita dalam guru penggerak kan coachingnya, antara coaching dan coach itu kan setara, saling menanya. Coaching kan harus mampu membuat satu pertanyaan-pertanyaan yang mengiring kepada pertanyaan yang berbobot, sehingga coaching tersebut tanpa kita minta dia cerita sendiri. Ya, dengan demikian kan kita telah mengetahui titik kelemahannya, kelebihannya di sini. Jadi seperti itu, Bu. Oke. Jadi pertama kan Bapak tadi ya sudah menyampaikan tujuan dari percakapan dan hasil analisis ya Pak ya. Dan observasi kemudian ke rekas jawab Bapak. Terus melakukan percakapan kembali juga dengan CGP ya. Dengan rekas jawab tersebut ya Pak ya. Ya sekarang ke selanjutnya ya Pak ya, tentang observasi kelas nih kan, itu ada di modul 2.3 ya Pak ya? Iya betul. Nah, nanti percakapan perencanaan area pengembangannya juga ada lihat lagi dan dengan rencana aksi pengembangan diri ya Pak mandiri dan perencanaan hasil aksinya ya Pak ya hasil perencanaan aksinya pengembangan diri rekas jawab dicatat nanti pada lembar yang hasil observasinya betul karena itu bisa diambil dari sudah dilakukan kan kemarin sudah. Pak ya sudah selesai di-upload ya Pak ya sudah di-upload yang itu. Baik Bapak, alhamdulillah nih kita di akhir pendampingan ya. Terima kasih Bu. Jadi setelah Bapak Ibu CGP ini melaksanakan kegiatan selama sebulan, terus kita melakukan pendampingan gitu ya Pak ya. Terus nanti akan apa karya gitu ya Pak ya. Nah, ini jujur-jujur aja nih. Setelah Bapak Ipul menjalani program PGP, gitu ya, apa yang menurut Bapak Ipul itu kuasai dari materi PGP? Dari awal ya, ada beberapa yang paling saya kuasai. Satu, yang filosofi KHD ya. Yang kedua, pembelajaran diferensiasi ya. Yang paling ya. Kalau yang lain bukan berarti enggak ya, yang bisa. Yang kemudian PSE Bu, itu yang sering dilakukan dari dulu ya. Cuma kan nggak tahu Bu. Tahunya saya itu ayo kita senang-senang. Kemudian yang ketiga yang tentang aset ya. Aset, kemudian yang terakhir ini yang modul yang sekarang ya, pengelolaan program yang berdampak positif pada siswa atau pada murid. Itu yang paling membekas dan paling sesuai dengan area lapangan yang saya lakukan Bu ya. Kalau yang lain kan bukan berarti nggak bisa, tetapi yang paling saya menyenangkan yaitu coaching asik Pak. Oh iya, coaching kan dalam hal anak kayak tadi ya, yang kaitan anak, siswa, guru ya, karena hal itu kan saya dapat menggali apa yang dimau oleh siswa atau apa yang dimau oleh guru. Jadi itu Bu. Dengan coaching itu jadi mereka menyadari bahwa mereka sebenarnya punya solusi gitu ya, tapi nggak bisa mengungkapkan. Ya nggak tahu, nggak ada wadahnya. Betul. Ketika ada pada kegiatan guru penggerak saya melakukan penimbasan, ya mereka tahu kunci itu apa. Ya sama kayak kemarin saya di Puncak, saya kan ngasih materi itu.
Ya mereka hanya awalnya cengang. Ya datang pemateri satu, iya betul. Akhirnya saya dapat job jadinya. Melalui guru calon guru penggerak itu dapat job jadinya. Ternyata coaching itu tidak masih tabu pada masyarakat umum meskipun mereka tahu. Akhirnya Karena belum tahu tekniknya. tekniknya hanya taunya coaching aja, tapi ternyata kan ada teknik-tekniknya yang bisa membuat si coach itu tidak tertekan. Tidak merasa ya. Iya, tidak berasa. Ya sebenarnya punya potensi gitu Iya. untuk menyelesaikan masalah. Wah banyak berarti ya Iya. materi dari modul 1 sampai modul 3 ya. Iya. Alhamdulillah sudah Banyak. dipelajari, dikuasai oleh Pak Iya. Ipul, mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Iya. Terus materi apa yang menurut Pak Ipul itu masih membingungkan gitu kan dan ingin dipelajari lebih dalam? Yang materi yang itu yang tadi apa tuh yang ada sebagian kecilnya dalam pengelolaan aset itu Bu. Dalam pemetaan apa sih aset-aset sekolah itu yang paling saya baru kembangkan. Terus yang kemudian yang kedua itu yang 4 paradigma, 3 prinsip dan 7 langkah itu yang perlu saya kembangkan karena itu kan berkaitan langsung ya. Betul. Akan terpakai terus nih. Akan terpakai terus. Mudah-mudahan. Oke. Terima kasih Pak Irul. Sama-sama. Bu. Subhanallah dari tadi ini kita berbincang nggak terasa ya gitu. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pada hari ini bisa bermanfaat buat kita semua ya Amin. Pak Amin. Ipul. Saya berharap Pak Ipul sekali lagi mengaturkan terima kasih banyak karena sudah berbagi Saya dengan terima teman-teman kasih. gitu ya. Ibu penuh perjuangan datang ke sini jalur satu arah, tetapi nggak mengurangi semangat ibu membantu saya tuh. Harus Pak. Iya. Kewajiban. Jadi tetap semangat Pak Irul. Semangat. Ya untuk bergerak dan Amin, gerakannya amin, itu amin. selalu insya Allah Amin. suatu saat meskipun kita mungkin dalam waktu dekat tidak bertemu lagi ya Pak Irul dalam kegiatan Ya. seperti ini insya Allah dalam kegiatan Lain kita akan praktisi praktisi, ketemu. kita sudah tempat Ansel ya Pak. Iya baik Bu. Mudah-mudahan dengan adanya menambah CGP atau nanti C-nya hilang dari guru penggerak ya Amin. Amin. akan berdampak baik gitu pada Ansel ya Pak ya. Amin. Karena kita Ya kita ingin perlu membangun orang-orang bangsa. yang bisa membangun bangsa yang hebat. Amin. 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 Ya Pak Irul, saya hanya mengingatkan kembali nih untuk mengumpulkan dan menginput survei. Baik. Sudah baik. belum? Sudah yang Kan sudah melakukannya gitu. survei yang itu kan sudah di Itu input yang ya. 350. Iya 350. 350 itu terus kegiatan tolong yang 5 orang dari guru, 5 orang dari Iya. sudah ya kayaknya Sudah dilakukan waktu itu. kalau diikut ya Pak Iya, baik, lupa ya. Terus menyebarkan juga Kuesionernya ya. kuesioner feedbacknya Iya baik. Baik. sesuai peran dan jenjang yang diambil. Baik. Baik. Terus tolong juga mengisi evaluasinya. Siap. Siap. Karena selalu lupa gitu ya. Sama saja karena lupa kita harus saling mengingatkan Iya saja baik. gitu Baik. ya. Baik. Untuk melakukan diskusi terkait pemetaan aset. Siap. Terus ada lagi menentukan jadwal nanti Bapak itu harus melakukan kegiatan evaluasi. Iya. Pertama untuk melakukan diskusi terkait pemetaan aset sebelum PIK. Siap. Berarti ini besok hari Sabtu kan kita paparnya ya. Paparnya, ya. Hari Seninnya Bapak sudah bisa melakukan jadwal. Siap. Gitu ya. Diskusi pemetaan aset dengan kepala sekolah. Iya. Nah, dilanjutkan nanti Bapak juga harus mengundang aktor yang terkait untuk kegiatan tersebut, misalnya rekan guru, orang tua Iya. murid, ya, terus tokoh setempat gitu ya, Iya. bisa Siap. diajak. Siap. Karena itu sangat penting tentang aset itu ya Pak ya. Iya. Terus membuat notulen nih Pak, di Oh, ya. samping sebelum notulen kan pasti daftar hadir. Iya. Pertama undangan dulu, gitu. Siap. Ada undangan, daftar hadir, notulen, terus nanti Bapak juga harus memotong kegiatan. Iya baik. Baik. Dilanjutkan dengan mengumpulkan hasil pemetaan tersebut. Nanti diambil ya Pak ya. Siap. Nah, jika misalkan Bapak ada yang kurang mengerti atau ada hal-hal yang pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh fasilitator, silakan Bapak itu catatnya dalam kertas. Siap. Terima kasih Pak Irul. Sama-sama, Bu. Mudah-mudahan terus semangat
terus sehat Ya, gitu. amin, Terus amin. lagi, Ibu juga sehat selalu. Amin. Terima kasih. Pak Guru. Ya. Assalamualaikum. Tolong salam untuk Ibu Kepala Sekolah yang Baik, hari baik, ini Bu. nggak Ya. datang. Ya. Terima kasih atas kesempatannya Amin, saya amin. berkunjung ke sini. Saya juga terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih.